Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur atas nikmat yang Tuhan limpahkan sehingga kita dapat belajar dalam keadaan sehat pada hari ini. Para pelajar hebat Indonesia, Ibu akan menyampaikan materi pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan yang berjudul Sikap Positif Terhadap Pokok-pokok Pikiran dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sikap positif terhadap pokok-pokok pikiran dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 di samping memuat pokok yang diperlukan bagi negara dan pemerintah, berisikan pula dasar falsafah dan pandangan hidup bangsa. Dasar falsafah bangsa dan pandangan hidup bangsa tersebut telah berakar dan tumbuh berabad-abad lamanya dalam kalbu dan sejarah bangsa Indonesia, dan telah ditempa dan diuji melalui perjuangan yang panjang dan pengorbanan. Mempertahankan pokok-pokok pikiran dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tidak hanya dilakukan dengan tidak merubahnya, namun yang tidak kalah penting adalah mewujudkan pokok-pokok pikiran dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Setiap lembaga negara, lembaga masyarakat, dan setiap warga negara wajib memperjuangkan pokok-pokok pikiran tersebut menjadi kenyataan. Berikut beberapa sikap positif terhadap pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Antara lain, menjalankan segala ketentuan hukum serta kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan UUD 1945. Mensosialisasikan UUD 1945 ke dalam berbagai bidang kehidupan. Menjadikan UUD 1945 sebagai pedoman atas permasalahan ketatanegaraan atau kehidupan berbangsa dan bernegara. Menjadikan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai sumber hukum atas berbagai produk hukum yang ingin dibuat karena telah dijiwai oleh nilai-nilai dasar bangsa Indonesia. Menghormati dan melaksanakan aturan-aturan pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, menyadari manfaat UUD NRI tahun 1945, mengkritisi penyelenggaraan negara yang tidak sesuai dengan UUD NRI tahun 1945,
mematuhi aturan dasar hasil perubahan UUD NRI tahun 1945, berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab dalam melaksanakan UUD NRI tahun 1945, menghargai upaya yang dilakukan oleh para mahasiswa dan para politisi yang dengan gigih memperjuangkan reformasi tatanan kehidupan bernegara yang sesuai dengan UUD NRI tahun 1945. Wujud sikap positif terhadap pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Wujud sikap positif terhadap pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah sebagai berikut. Wujud sikap positif dalam diri pribadi antara lain mengakui dan menghargai hak-hak asasi orang lain, mematuhi dan mentaati peraturan yang berlaku, tidak main hakim sendiri, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Wujud sikap positif dalam lingkungan keluarga antara lain taat dan patuh terhadap orang tua, ada keterbukaan terhadap permasalahan yang dihadapi, memiliki etika terhadap sesama anggota keluarga, mengembangkan sikap sportif. Wujud sikap positif dalam lingkungan sekolah antara lain taat dan patuh terhadap tata tertib di sekolah, melaksanakan program kegiatan OSIS dengan baik, melaksanakan hasil keputusan bersama, selalu ikut dengan tata tertib dan khidmat saat mengikuti upacara bendera. Wujud sikap positif dalam lingkungan masyarakat antara lain menjunjung tinggi norma-norma pergaulan, mengikuti kegiatan yang ada dalam Karang Taruna, menjalin persatuan dan kerukunan warga melalui berbagai kegiatan, sadar pada ketentuan yang menjadi keputusan bersama. Wujud sikap positif dalam lingkungan berbangsa dan bernegara antara lain sanggup melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 secara murni dan konsekuen, tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan bangsa dan negara, sadar akan kedudukannya sebagai warga negara yang baik, setia membela negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pembahasan materi kali ini. Sampai jumpa lagi anak-anak hebat yang soleh dan soleha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.